Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada video yang sebelumnya kita sudah membahas materi tentang zat adiktif, narkotika, dan psikotropika, yang mana pada subbab itu kita membahas mengenai jenis-jenis zat adiktif dan ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika serta dampak negatif penyalahgunaan dan cara pencegahannya. Tonton video yang sampai akhir dan jangan di skip, oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Kita masuk pada materinya, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang pertama ada rokok. Asap rokok mengandung sekitar 4.000 komponen berbahaya. 3 komponen toksik dalam asap rokok yaitu yang pertama karbon monoksida, kemudian yang kedua nikotin, dan yang ketiga tar. Yang pertama karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sebanyak 3-5% asap rokok terdiri atas karbon monoksida. Kemudian yang kedua, nikotin merupakan suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merupakan racun bagi saraf. Dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis. Nah, kadar nikotin yang tinggi dapat menghambat informasi rangsang saraf sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks tubuh. Kemudian yang ketiga, tar merupakan zat yang mempunyai karsinogen atau penyebab kanker dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru yang menimbulkan batuk. Nah, dampak negatif dari merokok ini yaitu yang pertama, menghambat sirkulasi oksigen dalam darah dan mengakibatkan insomnia. Yang kedua, mengakibatkan kanker dan gangguan pernapasan seperti bronkitis. Yang ketiga, merusak jaringan otak dan hati. Dan yang terakhir, menaikkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, alkohol. Alkohol memiliki daya kerja menekan sistem susunan saraf pusat. Apabila kadar alkohol dalam darah tinggi, seseorang dapat mengalami euforia. Setelah kadar berkurang, berubah menjadi depresi. Penggolongan minuman beralkohol. Yang pertama, golongan A. Kadar etanolnya itu 1% sampai 5%. Ini biasanya terdapat pada bir. Kemudian yang kedua, golongan B. Memiliki kadar etanol sebanyak 5% sampai 20%. Ini pada anggur atau wine. Dan yang ketiga, golongan C. Memiliki kadar etanol sebanyak 20% sampai 45%. Biasanya pada whisky, vodka, TKW, Manson House, Johnny Walker, Kamputt. Kemudian efek yang ditimbulkan, yang pertama, apabila dalam jumlah kecil, efeknya itu perasaan rileks, lebih mudah mengekspresikan emosi seperti senang, sedih, dan marah.
Kemudian apabila dikonsumsi berlebihan, efeknya itu merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri tanpa perasaan terhambat dan menjadi lebih emosional. Kemudian pecandu alkohol berat dapat terancam masalah kesehatan serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Selanjutnya yang ketiga, kafein merupakan zat adiktif yang terdapat dalam kopi, daun teh, dan coklat. Kafein dalam daun teh lebih besar daripada biji kopi dalam berat yang sama, dan kandungan kafein dalam coklat sangat kecil. Konsumsi kafein dapat menimbulkan efek berupa timbulnya semangat dan kesiagaan, dan juga berdampak menimbulkan kecemasan dan mempercepat detak jantung. Kemudian yang keempat, zat inhalansia. Zat berwujud cair maupun padat yang mudah menguap dan merupakan senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh. Apabila dihirup, maka dapat menimbulkan perasaan enak, nyaman, serta ketagihan. Apabila dikonsumsi dalam dosis kecil, dapat menimbulkan efek euforia dan menyenangkan jika dihirup terus-menerus menimbulkan efek halusinasi. Kemudian dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Yang pertama, golongan depresan. Dampak yang ditimbulkan yaitu merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh, menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi, mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental, kemudian melemahkan sistem saraf, kemudian yang terakhir mengakibatkan kematian apabila overdosis. Yang kedua, golongan stimulan. Dampaknya yaitu yang pertama menaikkan tekanan darah, kemudian yang kedua merusak sel-sel saraf, yang ketiga denyut nadi tidak beraturan, yang keempat menurunkan berat badan, dan yang terakhir mengakibatkan paranoid dan kematian. Yang ketiga, golongan halusinogen. Dampaknya yaitu merusak ginjal dan sel-sel saraf, mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi, dan yang terakhir mengakibatkan kebingungan dan kegilaan atau skizofrenia. Nah, ada juga beberapa gangguan fungsi organ yang diakibatkan oleh narkotika dan psikotropika, yaitu yang pertama ada opium. Nah, apabila digunakan dalam waktu yang lama, maka akan mengakibatkan otot layu, ingatan lemah, nafsu makan menurun, dan kedua mata mengalami sianosis. Kemudian yang kedua, morfin. Penyalahgunaan dalam jangka panjang akan mengakibatkan pendarahan pada hidung, muntah berulang-ulang, kelemahan seluruh tubuh, kekeringan mulut, iritasi pada pusat pernapasan, koma, serta kematian. Yang ketiga, heroin. Apabila disalahgunakan dalam waktu yang lama, maka akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, pengerasan otot, kelemahan fisik yang cukup parah, insomnia, terus-menerus dihantui mimpi buruk dan impoten. Yang keempat, kokain. Apabila digunakan dalam waktu yang lama, maka akan mengakibatkan pembobrokan selaput lendir hidung, tembusnya dinding antara kedua cuping hidung, berat badan menurun, kejang-kejang, halusinasi, paranoid atau suka curiga, otot jantung rusak, serta gangguan liver dan ginjal rusak. Selanjutnya yang kelima, amfetamin. Penggunaan dalam waktu lama akan mengakibatkan lesu, stres, degup jantung cepat, impoten, dan tidak mampu berelaksasi. Dan yang terakhir, ganja. Penggunaan dalam jangka panjang mengakibatkan insomnia, daya tahan tubuh menurun, gangguan sistem peredaran darah, lemah ingatan, dan bodoh.
Jika pecandu yang mengalami ketergantungan narkotika dan psikotropika menghentikan konsumsinya secara mendadak, maka akan mengakibatkan pecandu merasakan sakit yang luar biasa atau biasa yang disebut dengan sakau. Nah, tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sakit perut hingga diare. Yang kedua, menguap terus-menerus. Yang ketiga, gelisah dan keringat berlebihan. Kemudian yang keempat, demam dan menggigil. Yang kelima, tulang dan persendian sakit. Selanjutnya yang keenam, mual-mual hingga muntah. Dan yang terakhir, sakit kepala hebat. Nah, selanjutnya penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tahap penyembuhan bagi pemakai yang telah menjadi pecandu yaitu yang pertama, pertolongan pertama dengan cara memandikan dengan air hangat serta memberi makan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, resusitasi jantung dan paru, yaitu dengan cara memberikan pernapasan buatan dan rangsangan jantung pada penderita overdosis atau sakau. Yang ketiga, detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun dari dalam darah penderita. Yang terakhir, rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan setelah penderita melakukan detoksifikasi. Nah, adapun usaha pencegahan yang dilakukan saat penyalahgunaan belum terjadi yaitu yang pertama, pembinaan kehidupan beragama baik di sekolah, keluarga, dan lingkungan. Yang kedua, adanya komunikasi yang harmonis antara remaja dengan orang tua, guru, dan lingkungannya. Yang ketiga, selalu berperilaku positif dengan melakukan aktivitas fisik dalam penyaluran energi remaja yang tinggi seperti berolahraga. Yang keempat, perlunya pengembangan diri dengan berbagai program atau hobi baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kelima, mengetahui secara pasti gaya hidup sehat sehingga mampu menangkal pengaruh atau bujukan untuk memakai obat terlarang. Yang keenam, saling menghargai sesama remaja dan anggota keluarga. Yang ketujuh, atau yang terakhir, penyelesaian berbagai masalah di kalangan remaja atau pelajar secara positif dan konstruktif. Semua pihak berperan aktif dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika. Nah, peran aktif tersebut dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemakai atau pengedar. Yang kedua, menolak ajakan teman atau orang yang baru dikenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika, meskipun diberikan secara gratis tanpa harus membelinya. Nah, yang terakhir, memberitahukan kepada pihak berwajib setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkotika dan psikotropika. Nah, dengan berbagai usaha tersebut diharapkan kalangan remaja, pelajar, atau masyarakat lainnya dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, masa remaja dapat dijalani dengan baik sehingga membuahkan masa dewasa yang sehat dan bertanggung jawab. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Ibu harap materi pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak sekalian dan dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Dan dengan berakhirnya penjelasan Ibu tadi, berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu ulang-ulangi lagi pembelajaran yang sebelumnya agar anak-anak tidak mudah lupa. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Salah dan hilap Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.